Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Bu Ina, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Eni. Alhamdulillah kalau sehat Bu ya. Oke, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, ya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu kepada Ibu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada coaching kita kali ini ya Bu ya. Oke, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan yang Ibu berikan. Jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini Bu, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu, ini Bu, potensi yang mana atau potensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kita kali ini? Baik Bu Eni, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama present atau kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan yang kedua yang ingin saya tanyakan ini, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik itu yang mana? Atau yang ingin saya observasi itu yang mana Bu? Oke Bu Eni, kompetensi yang spesifik ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu, ini indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, demikian dulu ya Bu. Oke, praobservasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Terima kasih ya Bu Eni atas kesempatannya kali ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Didi. Bu Ina, bolehkah saya itu menyita waktu Bu Ina sebentar saja? Mungkin ya 10 atau sampai 15 menit. Boleh, ada yang bisa saya bantu Bu Didi? Gini Bu Ina, saat ini saya itu melakukan pembelajaran di kelas, saya itu merasa metode yang saya gunakan itu monoton. Biasanya saya ceramah terus kurang pas sehingga anak-anak itu cenderung kurang aktif dan juga ada yang berbicara sendiri gitu. Gitu ya Bu. Iya. Kira-kira anak-anak itu juga berapa Bu? Ya kira-kira 5 lah. Gitu 5 ya. dari 10 itu 5 mungkin. Terus yang ingin Bu Didi dapatkan pada bincang singkat hari ini bagaimana? Saya tuh kepinginnya ya anak-anak itu bisa lah sampai 9 atau 10 lah ketika pembelajaran saya itu anak-anak bersemangat, antusias, dan pembelajaran yang saya berikan itu
kira-kira apa yang menyebabkan murid-murid Bu Vidi kok kurang bersemangat? Itu kenapa Bu? Ya, karena mungkin saya ceramah ya Bu, karena pembelajaran saya itu kan tentang sejarah, terus menerangkan tentang hukum-hukum syariat gitu. Jadi anak-anak saya itu cenderung ceramah gitu. Jadi mungkin anak-anak bosan gitu ya. Begitu. Iya. Selama ini bagaimana Bu Vidi mengatasi hal tersebut? Saya mengajarinya dengan menggunakan tadi media ceramah, kemudian juga saya menggunakan buku aja. Yang saya gunakan itu buku aja. Tetapi Vidi yang dilakukan itu belum mendapat hasil ya Bu ya? Belum Bu, karena ya itu tadi anak-anak masih kurang bersemangat begitu ketika mengikuti pembelajaran saya. Menurut Bu Vidi nih, Ya. kira-kira cara lain apa yang bisa Bu Vidi lakukan agar anak-anak ini bangkit lagi semangat belajarnya? Gini ya Bu, apa mungkin saya menggunakan metode yang menarik dan menyenangkan seperti apakah diskusi, terus metode belajar berkelompok, apakah seperti itu mungkin ya? Bagus itu Bu Vidi, bagus sekali. Kira-kira dalam hal lain yang bisa mendukung agar anak-anak supaya lebih bersemangat dalam belajarnya apa Bu Vidi? Ya mungkin anak-anak ini diajak berdiskusi, kemudian tentang sejarah-sejarah Islam, kemudian anak-anak juga diajak dalam pembelajarannya itu dibuat kelompok, mungkin sehingga anak-anak itu mungkin bisa aktif mungkin ya Bu ya. Aduh, ide bagus itu Bu Vidi. Apakah Bu Vidi memiliki rencana konkret untuk menerapkan metode tersebut? Ada Bu, saya akan menggunakan metode pembelajaran diskusi dan juga mungkin berkelompok, kemudian juga saya juga menggunakan mungkin untuk menerangkan sejarah itu dilengkapi dengan video atau gambar-gambar gitu ya. Bagus sekali Bu Vidi. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Vidi ya. Amin. Terima kasih Bu Ina. Sekarang komitmennya Bu Vidi terhadap rencana tersebut bagaimana? Gini Bu Ina, saya berkomitmen untuk selalu menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan sehingga anak-anak itu dalam pembelajaran saya itu tertarik gitu loh dan hatinya senang gitu. Alhamdulillah ya Bu Ina, kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Ya. Dari indikator ketercapaian yang ingin Bu Ina kembangkan, baik Bu, bagaimana tadi hasil dari coaching sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Eni tadi sudah berjalan lancar. Alhamdulillah Bu Ina, setelah melakukan observasi bersama Koji, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu. Yang akan saya tanyakan kepada Bu Ina, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, ini tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur kita dulu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya Bu Eni. Baik, jadi Bu Ina sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan yang tadi saya amati juga. Ini ada beberapa catatan. Bu Ina tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi masalah dalam coaching,
Kemudian Ibu Ina sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Dan juga Bu Ina sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana yang ingin dilakukannya itu dapat berhasil dengan baik. Oke, saya juga sudah mendengar percakapan Bu Ina tadi dengan coaching. Bu Ina sudah fokus, sudah ada present atau hadir penuh ya, dan Bu Ina juga sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Bu Ina juga sudah melakukan ini, memberikan pertanyaan yang berbobot ini sesuai dengan kata kunci ini apa yang Ibu sudah berikan untuk proses coaching hari ini. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya ya Bu, dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oke, oh iya, ada satu lagi ya Bu. Boleh Bu Ina ini ya, untuk ke depan kompetensi apa? Assalamualaikum Bu Vidi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ina. Bagaimana kabarnya Bu Vidi hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat walafiat. Oke, alhamdulillah ya Bu Vidi. Sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Vidi. Nah, pertanyaan yang pertama yang akan mendiskusikan rubrik penilaian pada uji kita kali ini ya. Coach dan uji akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Nah, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching dan bagaimana coachnya. Nah, nanti ya Bu, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke Bu, pertanyaan yang pertama saya akan tanyakan kepada Ibu, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini. Begini Bu Ina, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, untuk pertanyaan kedua ya Bu Budi ya, Ya. kompetensi mana yang ingin dikembangkan secara spesifik atau yang ingin diobservasi Bu? Ya, ini kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh atau present dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, pertanyaan terakhir untuk Bu Vidi ya. Nah, indikator apa atau indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bu Vidi dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah bagaimana cara mengatasi semua permasalahannya. Demikian dulu ya Bu, pra-observasinya kali ini. Silahkan Bu Vidi melakukan coaching terhadap coachingnya Ibu. Baiklah, terima kasih Bu Ina. Alhamdulillah ya Bu Vidi, kegiatan coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching, saya sempat menanyakan tentang indikator ketercapaian. Dari indikator ketercapaian yang ingin Bu Vidi kembangkan, ya Bu, bagaimana tadi hasil dari coaching sudah berjalan dengan lancar kan? Alhamdulillah Bu Ina, kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan serta berhasil. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan ya Bu Vidi yang saya tanyakan kepada Bu Vidi, yaitu apa saja yang sudah didapat pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan Bu Vidi. Ya. Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta
yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian juga rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Baik, jadi Bu Vidi sudah berhasil ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta dan sesuai dengan yang tadi saya amati juga. Ada beberapa catatan Bu Vidi. Tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan kepada kucing, sudah mengidentifikasi masalah dalam kucing. Bu Vidi sudah mengarahkan kucing untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan. Juga Bu Vidi berhasil menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri kucing agar rencana yang diinginkan dilakukannya dapat berhasil dengan baik. Oke, saya juga mendengar percakapan Bu Vidi dengan kucing. Bu Vidi sudah fokus, ya toh, sudah ada present atau kehadiran penuh, dan juga Bu Vidi sudah mendengar aktif, dan tentunya Bu Vidi sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci apa yang sudah Bu Vidi berikan untuk proses coaching hari ini. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, ada satu lagi ya Bu Vidi, boleh ya? Boleh. Untuk ke depan, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini Bu Vidi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami lagi tentang alur tirta dan juga dalam melakukan coaching supaya coaching selanjutnya menjadi lebih baik lagi. Luar biasa Bu Vidi ya, akan mendalami alur tirtanya supaya lebih baik ke depan lagi ya Bu ya. Terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri ya Bu Vidi sampai di sini ya. Terima kasih pada kesempatan ini Bu Vidi. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini baik-baik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vidi. Bu Eni, siang ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Vidi. Alhamdulillah. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada coaching kita kali ini. Coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching dan bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari coaching kali ini? Iya Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan dari coaching kita kali ini yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, kemudian pertanyaan kedua ya Bu Eni, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Baik, kompetensi yang secara spesifik ingin saya kembangkan yaitu kompetensi ini, kehadiran penuh atau present dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu Vidi. Oke, kalau gitu kita lanjutkan pertanyaan yang terakhir ya Bu Eni. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kita kali ini? Baik Ibu, tentunya saya ingin coach saya itu
menemukan solusi dari permasalahannya dan bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut, Bu Vidi. Baiklah, kalau gitu demikian dulu ya Bu Eni. Pra observasi kita kali ini, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih ya Bu Vidi atas kesempatannya. Sama-sama Bu Eni. Selamat sore, Bu Eni. Selamat sore Bu Ina. Bu Ina, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu Eni. Kabar saya hari ini. Kok tumben-tumbenan Bu Ina ini tadi menemui saya, ada yang ingin dibicarakan Bu Ina? Betul Bu Eni. Saya mau sharing ya dengan jenengan. Boleh ya Bu? Boleh Bu Ina. Gini Bu, di saat saya melakukan pembelajaran di kelas ya Bu ya, mungkin media yang saya gunakan itu kurang pas Bu, sehingga murid-murid saya itu kurang bersemangat gitu loh Bu ini ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Oke, media yang digunakan dalam kelas itu kurang pas sehingga murid-muridnya kurang bersemangat. Jadi apa sih yang ingin Ibu capai dari di akhir pembicaraan kita ini? Nanti Bu Ina itu ingin mencapai apa? Apa yang ingin Bu Ina harapkan dari sesi kita ini nanti? Yang saya harapkan dari bincang hari ini Bu ya, saya itu menginginkan murid-murid saya ketika pembelajaran di kelas paling tidak ada di level 8 atau 9 biar anak-anak itu semangatnya kembali gitu. Oh iya, berarti Bu Ina ingin semangat anak itu kembali ya. Oke. Ini Bu Ina, kalau boleh diceritakan secara mendetail, anak-anak sekarang ini yang menurut Bu Ina kurang pas itu gimananya? Letak kurang pas yang menyebabkan ini pembelajaran Bu Ina menurut Bu Ina kurang pas, anak-anak tidak bersemangat itu gimana? Apa yang menyebabkan itu Bu Ina? Mungkin gini ya Bu Eni ya, mungkin anak-anak itu jenuh atau bosan di saat saya melaksanakan pembelajaran itu, mungkin medianya Bu mungkin yang kurang buat saya itu, maksudnya kurang menarik lah bagi anak, mungkin itu yang saya rasa Bu Eni. Oke, mungkin ketidakmenarikan anak-anaknya sekarang ini ada di level berapa Bu? Kalau levelnya itu ya itu tadi Bu, anak-anak itu kayaknya ada di level separuh lah Bu. Separuh begini. Terus ini apa Bu yang ingin Bu Ina tingkatkan itu, anak-anak itu semangatnya berada di level berapa? Bu Ina ingin meningkatkan semangat anak itu berada di level berapa? Saya ingin meningkatkan semangat belajarnya anak-anak lagi ya Bu Eni, mungkin ya di level 8 atau 9 gitu yang saya inginkan itu. Oke, gitu. Terus kira-kira rencana yang ingin Bu Ina lakukan untuk mendapatkan level 9 atau 10 itu apa Bu Ina? Mungkin ini Bu, saya akan mengajarkan dengan menggunakan media yang aktif, kreatif gitu Bu ya. Mungkin bisa menggunakan LKS juga atau poster dan APE yang menarik Bu gitu. Oke, masih ada yang lain Bu Ina selain menggunakan APE dan yang lainnya tadi? Mungkin ini Bu, saya akan membuat video pembelajaran ya Bu, supaya nanti anak-anak itu lebih tertarik gitu loh Bu, dan lebih semangat dalam belajar. Oke. Kira-kira untuk melakukan itu Bu Ina perlu dukungan dari siapa seperti itu? Saya ingin sekali Bu ya, terutama dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat juga, dan juga dari wali murid Bu Eni. Kira-kira yang paling dekat dari sekarang ini, yang rencana yang paling dekat yang ingin Ibu lakukan itu yang mana? Saya ingin melakukan tadi Bu Eni, video pembelajaran yang menarik buat anak, dan juga saya akan melengkapi dengan alat peraga yang edukatif sehingga anak-anak itu tidak jenuh ataupun malas ataupun kembali semangatnya belajarnya begitu Bu Eni. Begitu. Jadi komitmen yang Bu Ina lakukan terhadap itu tadi apa Bu Ina sebetulnya? Saya akan berkomitmen ya Bu Eni, ketika saya melakukan pembelajaran, komitmen saya akan menggunakan yang pertama ya Bu, alat peraga yang edukatif, inovasi dan kreatif. Yang kedua menggunakan Bu Eni, alhamdulillah ya kegiatan ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Tadi sebelum melakukan coaching sempat menanyakan tentang indikator pencapaian. Dari
indikator pencapaian yang ingin Ibu Eni kembangkan. Baik Bu, bagaimana tadi hasil dari coaching sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Bu Vidi, coaching hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan observasi bersama coaching, tadi ada sedikit pertanyaan Bu Eni. Yang ingin saya tanyakan kepada Bu Eni adalah apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Oke, gini Bu, tadi selama coaching saya sudah menerapkan Alpha ini, yaitu saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalah, kemudian saya juga mencari rencana aksi dan juga tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coach tersebut dengan menemukan solusi atas permasalahannya. Baik Ibu, jadi Ibu tadi sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita ya Bu Eni. Nah Bu, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Bu Eni tadi sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi masalah dalam coaching. Ibu juga sudah mengarahkan coaching untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Ibu Eni berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana yang ingin dilakukan dapat berhasil dengan baik. Oke Bu Eni, saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching, yaitu Ibu sudah fokus, sudah present atau hadir secara penuh, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif, dan juga sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah diberikan kepada coaching pada saat proses coaching hari ini. Mantap Bu Eni, apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini mudah-mudahan sukses ke depannya dan diberikan kemudahan dalam kegiatan coaching berikutnya. Oh iya, satu lagi Bu Eni, ini untuk ke depan kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini? Iya, ini Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami alur tirta kembali ini, terutama bagaimana saya bisa mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot lagi kepada coach saya Bu Vidi. Itu yang ingin saya kembangkan sehingga coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Wah, mantap Bu Eni. Ibu Eni akan mencari lagi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci Ibu Eni. Semoga kedepannya dalam proses-proses coaching selanjutnya akan berjalan dengan lebih baik lagi. Dan terima kasih Ibu Eni sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Dan saya akhiri sampai di sini ya Bu Eni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Vidi. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang sudah kami lakukan. Semoga menginspirasi. Guru penggerak Bergerak, tergerak menggerakkan.